Nabi itu rahmatan lil alamin. Anak-anak mereka hidup tengah lalat, di tengah nyamuk. Apa yang bisa saya buat? Muhammadiyah itu firqah dallah, NU firqah dallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dallah. Itu kurang ajar, kufur. Rasul berkata kullu bid'ah, semua bid'ah sesat. Ada ustadz kondang terkenal, terkenal. Dengarkan. Yahudi, Nasrani, Laknatullah alaihim. perkara yang baru, muhdath. Ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Pulang ke rumah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Berkacalah, apakah dakwah serupa itu sudah sesuai sunnah? Pembukaan Undang-Undang Dasar kita melindungi segenap bangsa Indonesia. Orang-orang Islam yang ribut bertengkar gara-gara masalah bid'ah ini. Pernah nggak Nabi Muhammad hasut kepada Nabi Musa? Tema kali ini ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa. Jika ingin semesta ramah kepada manusia dan tak murka, berdakwah dengan lembut, hindari kekerasan verbal, terlebih menyakiti hati, cacian atau kekerasan psikis terhadap sesama muslim dan anak bangsa lainnya. Lihatlah semesta, kendati berbeda, hidup rukun dan harmoni, tak saling mengganggu bahkan saling menyokong. Harus jadi peringatan. 13% Muslim Arab meninggalkan Islam dan jadi ateis, karena menganggap Islam kaku dan keras. Saya Gagan Prawira, dakwah digital. Jangan pernah lupakan bahwa kita hidup di planet yang sama bro. Assalamualaikum. Jikalau pada abad pertengahan Wahabisme berhasil menguasai tanah Arab dan menjadi kekhalifahan Islam dunia, niscaya tak akan pernah ada cendekiawan muslim penemu berbagai teknologi yang kini berkembang seperti Al-Hawarizmi, Ibnu Haytham, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Jazari, Ibnu Quro dan lainnya. Sebab apa yang mereka lakukan tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berdasarkan definisi Salafi Wahabi, para cendekiawan muslim itu telah melakukan bid'ah dan masuk neraka? Too easy bro. Alhamdulillah para cendekiawan itu tidak hidup di zaman Wahabisme, sehingga insya Allah mereka semua ahli surga, dan kita semua bisa menikmati kemudahan teknologi yang para cendekiawan hebat itu temukan. Setiap insan beragama sepakat bahwa dunia bukan tempat tinggal manusia. Ia hanya persinggahan, layaknya stasiun menuju alam kekal akhirat. Sebab dunia yang rawan dengan kehancuran, gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, gunung meletus, jatuhnya steroid ke bumi, jika ditambah ulah manusia tebarkan virus, huru-hara, perang, pijit tombol nuklirnya, dunia lebih cepat punah. Murkanya alam seperti itu, relatif sulit dicegah. Tetapi kerukunan umat beragama, saling mengasihi di antara sesama ulama dan umat muslim, saling melindungi di antara sesama anak bangsa, pasti mampu kita perbuat. Singkirkan perbedaan mazhab apalagi sekedar manhaj. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah sangat mulia. Segera tinggalkan metode dakwah provokatif terlebih dengan muka nyebelin nyalahin ustadz yang berbeda pendapat. Apa sih yang ada dalam otak kalian? Mau musnahkan pendapat berbeda? Atau ingin menyeragamkan pendapat? Mustahil bro. Hal itu tegas diperingatkan Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 13. Ketika tak menerima perbedaan, apakah kalian tidak ingkar dari kehendak Allah? Melalui surah Al-Hujarat ayat 13 itu, dipastikan perbedaan merupakan sunatullah. Cuplikan di awal video pembelajaran ini umumnya ustadz yang mengaku bermanhaj salaf. Sebagai pengingat, coba tengok salafus sholeh yang kita umat muslim jadikan rujukan utama. Terlebih junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersikap rahmatan lil alamin. Apakah metode dakwah serupa yang kalian lakukan sudah sesuai sunnah? Jika jargon sunnah yang sejatinya keren itu ingin melepaskan diri dari stigma garang Wahabisme, tinggalkan cara dakwah provokatif, menista, apalagi menempatkan dirinya paling benar, wajib disingkirkan. Mulailah berani menerima perbedaan seperti saat ini ditauladani Ustadz Syafiq Basalamah. Sejuk, lembut dan damai. Kita umat mayoritas di negeri hebat ini harus bersatu dan wajib lindungi umat minoritas dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Jika tak ingin umat mayoritas di negeri lain,
menghabisi Muslim yang minoritas. Contohlah negara Saudi Arabia sebagai negara pencetus Wahabisme yang sedang merubah, menata diri dan melepaskan diri dari wajah buruk Wahabisme. Come on bro, do it for Islam and Indonesia. Jika Wahabi Salafi konsisten bahwa semua jenis musik haram, jangan hanya menista Ustadz Adi Hidayat bro. Lagu kebangsaan Arab Saudi, dan lagu Indonesia Raya misalnya, merupakan musik dan nyanyian yang menurut kalian haram, takut ya? Rahmatan li al-alamin terdiri dari 3 suku kata. Rahmah berarti belas kasih atau kemurahan hati, li artinya bagi atau kepada, al-alamin bermakna seluruh makhluk Allah. Sebab itu setiap muslim haruslah berbelas kasih dan bermurah hati kepada semua ciptaan Allah. Terlebih ketika berdakwah jika diawali, disertai atau diakhiri dengan menista saudara semuslim dan sesama anak bangsa, sama dengan hendak menghapus doktrin Islam yang paling fundamental, yakni rahmatan lil alamin. Laku lampah muslim dalam keseharian apalagi dalam dakwah wajib berpedoman pada rahmatan lil alamin, tanpa mencampur adukan akidah sebagaimana diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan doktrin rahmatan lil alamin bisa diartikan keluar dari sunnah. Antum lihat kalau al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, Nabi itu rahmatan lil alamin. Menyuruh orang saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Pernah nggak Nabi Muhammad hasud kepada Nabi Musa? Tidak akan Nabi Musa hasud kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa saja nyebut Ahmad. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu. Kenapa Nabi Isa nyebut Ahmad kepada Nabi Muhammad? Li'annahu ahmadu minni, kata Nabi Isa, karena dia lebih mulia, dia lebih terpuji daripada aku. Artinya kalau ada ulama hasud kepada ulama lain, ada ulama zalim kepada ulama lain, ada ulama yang menyuruh untuk orang itu tidak saling cinta mencintai, itu bukan ulama. Itu ulama yang asalnya oe. Melalui dakwah digital ini, kami sangat berharap metode dakwah kelompok salaf sesegera mungkin meninggalkan dakwah model agitatif, provokatif, dan merasa paling benar sendiri, jika ingin lepas dari stigma buruk Wahabi. Kita harus bergandengan tangan dengan sesama muslim sehingga menjadi tontonan dan tauladan menyejukkan bagi umat yang majemuk ini untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan. Seperti yang dicontohkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, tidak melaksanakan qisas. Baginya meningkatkan kesejahteraan umat akan menghapus kejahatan. Terakhir, jika kalian yang mengaku kelompok salaf taat kepada pemerintah, maka bantu Presiden Prabowo segera menghapus kemiskinan, ketimbang sibuk nyalahin dan bid'ahkan sesama ustadz. Saya Gagan Prawira, dakwah digital. Assalamualaikum. Keep smile bro. Anak-anak mereka hidup di tengah lalat, di tengah nyamuk, di tengah sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya sebagai pemimpin politik, apa yang bisa saya buat untuk segera merubah, bukan di kelak kemudian hari, tapi segera, karena ini sama sekali tidak bisa kita terima. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi